Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi pembelajaran CSS 3 kita, yang dimana sekarang kita bakal belajar dengan yang namanya property transition. Nah, untuk penjelasannya sendiri, kalian bisa baca-baca aja penjelasan yang diberikan sama si W3 Schools ini, atau kalian bisa cari referensi dari artikel maupun website lain. Ya, jadi intinya seperti namanya, transition ini itu untuk ngasih transisi ke elemen. Dan ini adalah contoh dari transisi nih. Ketika tombol CSS ini saya hover, nah maka tombolnya itu bakal membesar secara perlahan, secara halus, atau secara smooth. Ya, jadi ketika saya hover, nah dia bakal membesar secara smooth. Dan durasi smooth atau kehalusannya itu kita bisa atur. Oke? Nah, dan ini di bawah itu ada properti-properti yang berkaitan dengan si transition ini. Dan ini kita bakal bahas semuanya. Nah, jadi di sini sekarang saya sudah punya kode yang dimana dia cuma punya satu div, terus saya style divnya itu dengan width dan height-nya 100 pixel ya, dua-duanya. Terus si divnya ini, si kotaknya ini, saya kasih background color warnanya red atau warna merah. Ketika kita open in browser pun, ini hasilnya biasa aja, yaitu seperti ini. Ya, harusnya kalian udah gak aneh lah sama bentuk kotak kayak gini. Oke, nah sekarang kita bakal coba nih, terapin transisi ke si kotak ini. Tapi awalnya misalkan nih di sini saya pengen ngasih div yang ketika di hover, masih ingat ya dengan properti pseudo class, yaitu pseudo class hover nih. Jadi ketika si div ini saya hover, misalkan width-nya itu jadi 200 pixel. Atau jangan pakai width deh, karena kita sudah belajar dengan yang namanya transform terus scale. Ya, kita sudah belajar ini ya. Misalkan di sini saya kasih 2 aja. Nah, jadi nanti ketika si div-nya saya hover, nanti dia bakal memperbesar ukuran div-nya menjadi 2 kali lipat. Oke? Ketika saya save, refresh, awalnya biasa-biasa aja, tapi ketika saya hover div-nya, nah, dia bakal memperbesar sebesar 2 kali lipat. Di sini juga mungkin saya pengen kasih margin. Ini supaya nanti kotaknya itu gak mentok ya. Misalkan marginnya agak besar aja, 100 pixel juga. Nah, seperti ini. Jadi, sekarang dia agak mentok tuh. Oke, intinya sekarang kita sudah punya kotak berwarna merah yang ketika di hover atau ketika disorot, itu kotaknya memperbesar sebesar 2 kali lipat. Nah, tapi di sini kita belum pakai transisi ini, yang dimana ketika di hover, ya dia bakal langsung aja memperbesar diri. Ya, nggak ada yang namanya smooth, seperti yang tadi dijelaskan di artikel CSS transition ini. Nah, jadi sekarang gimana cara kita ngasih efek smooth ke div ini? Nah, itu kita pakai yang namanya property transition duration. Ya, jadi kita pakai transition duration. Nah, ini bentuknya itu dalam bentuk second atau millisecond. Ya, ini kalian bebas mau pilih second atau millisecond. Contohnya, kalian bisa kasih 1 second, 1 S ya, ini berarti 1 detik. Atau kalian juga bisa kasih 1000 ms atau millisecond. Ini sama-sama 1 detik. Oke? Intinya kalian bebas lah mau pilih yang mana. Misalkan nih, di sini saya kasih transition duration-nya itu 1000 millisecond. Oke, berarti 1 detik nih. Ketika saya save, refresh. Nah, lihat sekarang ketika kotaknya saya hover, nah, dia bakal smooth. Dan durasi smooth-nya itu sesuai yang saya atur di sini, yaitu 1 detik. Contohnya, ketika saya kasih 2 second, ini
mending saya kasih 2S aja ya, seperti ini. 2 second atau 2 detik. Oke, ketika saya refresh, maka nah, dia smoothnya makin lama. Tuh. Nah, jadi untuk menambahkan efek smooth pada elemen, itu pakai yang namanya property transition duration. Bentuknya bisa second atau millisecond seperti yang tadi saya jelaskan. Oh iya, dan kalian juga bisa pakai 0,5 ya, seperti ini. Jadi nggak harus bilangan bulat kayak 2, 5 kayak gitu. Bisa juga 5,5, 5,4, itu bisa. Oke, ini selanjutnya itu kalau misalkan saya baca artikelnya lagi, itu ada yang namanya transition delay. Nah, ini transition delay ini apa? Sedangkan tadi kita cuma pakai transition duration ya. Yang dimana ini untuk mengatur durasi transisinya, mau berapa lama nih. Nah, untuk transition delay ini, itu adalah waktu tunggu transisinya. Ya, kayak namanya aja, ini namanya delay. Ya, mungkin kita bakal langsung aja coba deh. Yang dimana di sini saya bakal kasih transition duration-nya ini jangan lama-lama. Misalkan saya pengen 1,5 second aja, 1,5 detik. Terus saya kasih transition delay. Ya, waktu tunggunya saya pengen 2 detik. Jadi, durasi transisinya itu 1,5 detik. Dan waktu tunggunya itu 2 detik. Oke, ketika saya save, refresh di browser, ketika saya hover, 1, 2, boom. Ya. Nah, jadi ketika saya hover, itu dia nggak langsung nge-scale. Tapi dia nunggu dulu 2 detik, sesuai yang saya masukkan tadi. Ya, pasti udah kebayang lah sama kalian, transition delay itu adalah untuk waktu tunggu transisinya. Begitupun kalau misalkan nih saya hover, dia akan nunggu 2 detik ya. Itu 2 baru dia nge-scale. Begitupun kalau misalkan saya lepasin hovernya. 1, 2, dia baru mengecil lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke properti transition selanjutnya, yaitu ada yang namanya transition property. Oke, nah jadi transition property ini kita bisa milih properti mana yang mau kita kasih transition, yang mau kita kasih transisi. Ya, kita bakal coba langsung aja deh. Di sini misalkan saya kasih transition property. Oke, defaultnya itu dia all kayak gini. Jadi semua propertinya itu kasih transition. Properti yang ada di sini nih. Contohnya, ketika saya kasih margin left mungkin, margin left aja. Misalkan kita kasih 50 pixel seperti ini. Yang transition propertinya di sini saya ilangin dulu aja supaya gak pusing. Oh, dan saya pengen transition delay-nya. Ini saya komentari dulu aja. Mungkin ininya saya kasih rotate aja. Rotate-nya bentuknya DG ya, ingat kalau misalkan rotate 120 DG. 120 derajat. Refresh, ketika disorot, nah dia bergeser ya margin left-nya. Dia bergeser karena ada efek margin left. Oke, semoga kalian gak pusing nih ngikutinya. Nah, sekarang kita bakal kasih di sini transition property ya tadi. Nah, transition property. Nah, di sini artinya mau properti apa aja yang punya transition. Tadi saya bilang defaultnya all ya. Yang berarti margin left sama transformnya itu dua-duanya punya transisi. Oke. Tapi ketika misalkan saya kasih di sini transform di sini. Nah, kayak gini. Ini artinya transform aja yang punya transisi sebesar 1,5 second. Margin left-nya gak usah pakai transisi. Paham ya? Kita lihat deh. Di sini saya save dulu, refresh. Nah, lihat, ketika saya hover, tuh lihat, margin left-nya itu dia gak punya transisi tuh. Dia bakal langsung aja ke kiri tuh. Ya, berbeda ketika awal tadi.
Dia ke kirinya ada transisi ya. Tapi kalau misalkan transition propertinya saya set transformnya aja, otomatis si margin lab-nya ini nggak punya transisi. Jadi, tuh, margin lab-nya dia langsung. Oke. Nah, dan ini kalian bisa lakuin misalkan nih, kalian punya di sini properti 2, properti 3, properti 4, properti 5 nih. Misalkan banyak propertinya. Itu kalian tinggal kasih aja koma. Terus di sini margin left misalkan. Margin left seperti ini. Koma lagi misalkan yang properti ketiga saya gak mau ada transisinya, berarti tinggal lewat langsung ke properti yang keempat. Misalkan di sini propertinya apa. Nah, kalian tinggal pisahin aja sama koma-koma seperti ini. Oke.